Oke, bab 1.1 yaitu mengapa manusia berbeda-beda. Jadi kalau sudah kita tahu ya bahwa memang sebenarnya manusia itu berbeda ya, berpikir berbeda, bertindak secara berbeda, kehidupannya pun berbeda. Tapi pertanyaan kenapa manusia berbeda? Ya, para ahli umumnya bisa jadi terbagi menjadi dua kubu ya, bahwa ada yang berpendapat bahwa itu karena ciri fisik yang sudah tak bisa kita hindari dan tidak bisa diubah. Apa saja bentuknya ya, kalau zaman sekarang gen, zaman dulu tonjolan di tengkorak ya, ada ilmunya frenologi, dan juga ada kraniologi yaitu ukuran dan bentuk tengkorak. Jadi bahwa manusia itu tergantung gen, tergantung bentuk kepala. Tapi ahli lainnya berpendapat bahwa eh, latar belakang, pengalaman, pelatihan, cara belajar itulah yang membuat perbedaan. Kalau kita tahu nama seorang tokoh bernama Alfred Binet, beliau adalah pencipta tes IQ, dan mungkin kita mengira bahwa tes IQ itu untuk mengikhtisarkan kecerdasan anak-anak yang tak bisa diubah. Gitu ya, bahwa kesannya kalau IQ-nya fix, IQ-nya sekian maka dia tetap. Kita ingin mengetahui bakat seseorang ya dengan IQ tersebut. Tapi sebenarnya tidak. Jadi Binet itu dia seorang yang bekerja di Paris di abad ke-20, dan dia membuat tes ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang sedemikian kurang dapat manfaat dari sekolah, sehingga program-program pendidikan baru dapat dirancang untuk mengembalikan mereka pada mengoptimalkan potensi mereka. Ya memang manusia, kalau menurut Binet ini bahwa memang setiap manusia berbeda ya, memang ada perbedaan-perbedaan. Tapi yang penemu IQ test ini percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat mengubah intelijensi manusia secara mendasar. Jadi menarik ya, IQ yang kita percaya selama ini bersifat tetap, justru oleh penemunya sendiri dianggap bahwa IQ itu bisa diubah. Begitu. Nah, jadi kalau kata Binet dalam buku Modern Ideas About Children, bahwa beberapa filsuf modern yang mengatakan bahwa intelijensi individu itu tetap tak bisa ditingkatkan. Ini katanya harus dilawan, ini harus dibantah. Dengan praktik, pelatihan, metode yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas-kualitas individu tersebut. Perhatian, memori, penilaian, apa bisa kita ubah. Nah, pertanyaan siapa yang benar ya? Sebagian besar pakar sepakat bahwa ya bukanlah ini atau itu bukanlah sifat nature atau nurture, gen atau bisa binaan ya, gen atau lingkungan. Dan dari konsepsi ini ada proses memberi dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya. Jadi ada nature dan ada nurture ya. Oke, ada kalau kata Gilbert Gottlieb ya, kalau seorang pakar, bahwa gen dan lingkungan sebenarnya tidak sekedar bekerja sama, tapi gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat, begitu ya. Jadi kalau ini gennya gen orang pinter, ya dia butuh masukan dari lingkungan juga. Oke. Dan ilmuwan kini juga mempelajari bahwa manusia punya kemampuan yang lebih untuk belajar seumur hidup dan mengembangkan otak mereka, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin jadi jawaban awal ya, kenapa manusia berbeda-beda. Ya jawabannya ada dua hal, ada nature, ada nurture, ada sifat bawaan dan ada hasil pembinaan, dan dua-duanya berpengaruh. Dan kita perlu beralih dari ide lama bahwa sebenarnya kecerdasan itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Bab 1.2, apa arti semua ini, yaitu dua jenis mindset ya. Bahwa penelitian dari Carol Dweck ini mengatakan bahwa pandangan yang kita adopsi untuk diri kita akan sangat mengaruhi cara kita mengarahkan kehidupan ya. Jadi ini penting sekali. Dan ada cara pikir pertama yang namanya adalah mindset tetap atau fixed mindset, bahwa dia percaya bahwa sifat seseorang itu sudah ditetapkan. Nah, maka
Ada juga yang lain, ada cara pikir yang lain, yang namanya adalah growth mindset. Nah, fixed mindset ini sebenarnya kita sejak kecil mungkin sudah dilatih dengan cara seperti ini. Kita terfokus untuk menjadi cerdas. Kita seperti akan-akan diberi tempat duduk di ruangan sesuai dengan ukuran nilai IQ siswa. Dan hanya orang-orang ber-IQ tinggilah yang dipercaya melakukan sesuatu. Ya mungkin kita merasakan itu sejak SD ya, sejak kecil dulu. Nah, ini adalah fixed mindset ya. Dan orang yang berpikir bahwa sifat seseorang itu sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah lagi. Oke. Ya. Nah, tapi ada cara pikir lain gitu ya. Cara pikir lain yang bernama adalah ada mindset lain di mana mengatakan sifat-sifat ini bukan sekedar sebuah fakta atau sebuah keadaan yang diberikan kepada Anda. Jadi ada mindset tumbuh namanya growth mindset yang meyakini bahwa kualitas dasar diri kita dapat diolah melalui upaya-upaya. Jadi kualitas dasar diri kita tuh bisa diubah, IQ, kepribadian kita, hal-hal seperti itu bisa diolah. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang memiliki mindset growth ini ya, growth mindset, growth itu tumbuh ya, percaya bahwa setiap orang bisa menjadi apapun, bahwa dengan motivasi dan pendidikan yang tepat setiap orang dapat menjadi Einstein atau Beethoven? Tidak, tetapi mereka percaya bahwa potensi seseorang yang sebenarnya tidak diketahui dan tak bisa diketahui. Mustahil untuk meramalkan apa yang dapat dicapai dengan semangat, kerja keras, dan latihan selama bertahun-tahun. Jadi bukan berarti orang yang punya growth mindset ini utopis ya. Jadi saya bisa menjadi bisa menjadi Beethoven, bisa menjadi Einstein. Tapi orang yang punya growth mindset ini tidak menyerah dan pasrah bahwa saya apa adanya seperti ini dan tidak bisa berubah. Yang punya growth mindset ini seperti memiliki sebuah perasaan, saya bisa menjadi sesuatu, saya masih bisa lebih baik dari ini. Tapi apakah saya harus seperti Einstein? Ya, tidak juga. Tapi saya punya peluang, saya punya kemampuan. Kalau kita lihat mungkin sejarah bahwa Darwin, Tolstoy, para tokoh ya, sebelum itu dianggap anak biasa. Ben Hogan, pemain golf terhebat sepanjang sejarah, sebenarnya nggak bisa bermain golf ketika anak-anak. Ada fotografer namanya Cindy Sherman yang masuk dalam seniman terpenting abad ke-20, gagal menjalani kursus fotografi pertamanya. Gitu, bayangkan seperti itu. Geraldine Page, seorang artis, pernah dapat nasihat untuk berhenti karena dianggap tidak berbakat. Nah, jadi karena kalau kita punya fixed mindset bahwa kita percaya kualitas diri kita ini tidak bisa dikembangkan, itu akan menghilangkan semangat belajar ya. Tapi kalau kita punya growth mindset bahwa kualitas kita ini dapat dikembangkan, meskipun kita tidak perlu menjadi orang lain, kita akan semangat untuk belajar ya. Jadi kita tidak perlu membuktikan kepada orang bahwa saya ini hebat loh, saya ini hebat, bukan. Ya, kita cukup saja melatih diri kita dan kita berkarya, dan dari sana kita akan terlihat hebat dengan sendirinya. Meskipun itu bukan yang utama ya, tentu pengakuan dari Yang Maha Kuasa yang utama. Jadi semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya sekalipun ketika keadaan tidak berjalan baik. Nah, itulah yang namanya mindset growth atau mindset tumbuh. Nah, mindset ini yang memungkinkan kita untuk berkembang ketika kita mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam hidup kita. Ya. Oke, nah itu. Jadi kita sudah mulai mengenalkan ya. Ini ada dua jenis mindset yang dapat kita pilih. Oke, untuk lebih jelas sebenarnya apa maksud dari dua mindset ini ya. Nah, ini dijelaskan dalam bab 1.3, yaitu pandangan dua mindset ya.
Jadi bayangkan misalnya kita ikut kelas yang sangat, ikut mata kuliah yang sangat penting, lalu atau mata pelajaran yang sangat penting, lalu makalah atau kita diberi nilai C, itu kita sangat kecewa. Kemudian ketika pulang naik motor, kita kena razia dan ditilang. Kemudian setelah itu kita coba mau curhat nih ke teman kita, tapi teman kita menolak. Nah, kalau kita orang yang punya mindsetnya fix ya, fix mindset, maka yang akan terpikir adalah apa? Wah, aku seperti barang bekas, aku gagal, aku idiot, aku pecundang, aku tidak berguna, aku bodoh, aku adalah sampah. Nah, itu adalah pikiran-pikiran ya gitu, cara pikir memandang kejadian tersebut sebagai ukuran langsung dari diri gitu ya. Kejadian langsung dianggap, wah saya tuh memang payah begitu ya. Itu cara pikir yang fix gitu ya, fix mindset. Jadi atau menganggap kehidupannya, hidupku menyedihkan gitu ya, aku tidak punya kehidupan, orang tidak menyukaiku, dunia membuangku. Jadi secara terburu-buru menyimpulkan bahwa diri kita ini memang sangat buruk secara tetap, dan dunia kita memang buruk secara tetap. Cuman kalau kita pikir lagi, apakah ada kematian dari kejadian tersebut, atau cuma nilai buruk saja gitu, kena tilang itu kan hanya sekedar itu. Oke, nah jadi pada saat tidak mengalami, jadi gini, apa bedanya orang-orang yang pesimis ini ya? Jadi ketika tidak gagal, ketika berhasil, mereka merasa sama berguna dan optimisnya, sama cerdas, sama menariknya, dengan orang yang punya mindset tumbuh, begitu. Jadi sama, tapi perbedaan jadi apa? Perbedaan yang orang yang fix mindset. Oke. Nah, orang yang fix mindset ini ketika menghadapi, mempersepsi kejadian buruk dalam hidupnya dengan cara seperti itu tadi, ya, maka yang dipikiran apa? Wah, saya udahlah, nggak usah payah dapat nilai. Buat apa? Memang saya nggak bisa dapat nilai, saya cuma C kok. Kemudian udahlah, mendingan saya tiduran aja, main HP, atau saya makan saja, atau saya lampiaskan marah saya nih kepada siapapun di rumah nih, begitu ya, atau mungkin memecahkan sesuatu ya. Oke. Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan sebagai orang yang berpikir, yang mempunyai growth mindset? Nah ini ya, jadi yang masalah ada dari orang yang fix mindset ini adalah menciptakan perasaan gagal total dan tak berdaya, itu ya. Jadi kata kuncinya adalah seperti itu ya. Padahal kalau kita mau growth mindset artinya apa? Nilai C itu artinya apa? Oh, saya harus belajar lebih keras. Alhamdulillah saya punya sisa semester nih untuk perbaiki nilai. Oke, gitu ya. Oke, aku akan belajar lebih keras lagi untuk tes berikutnya. Aku akan membayar tilang dan akan lebih hati-hati. Atau nanti aku akan coba memaafkan temanku yang tadi mengacuhkanku. Oke, aku akan mencoba mencari kesalahan pada ujianku. Ya, aku memutuskan untuk mengerjakan dengan lebih baik, membayar tilang dan menelpon teman gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi hal-hal buruk itu memang buruk dan itu tidak menyenangkan. Dan tidak seorang pun senang dengan peristiwa itu. Tetapi orang yang punya growth mindset tidak akan memberi label tertentu pada dirinya dan tidak menyerah. Jadi orang yang punya growth mindset tidak melabeli diri sendiri. Ini mungkin kita perlu garis bawahi ya. Tidak melabeli dirinya sendiri dan tidak menyerah. Memang kecewa, tapi orang yang punya growth mindset, kita asumsikan kita punya growth mindset ya, kita siap mengambil resiko, kita siap menghadapi tantangan dan tetap menjalaninya. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang subbab 1.4. Jadi menanyakan, jadi apa yang baru ya dari buku ini begitu ya, dari gagasan ini.
kita mungkin sering mendengar gagasan tentang pentingnya bekerja keras ya. Misalnya tidak ada usaha, bahwa tanpa usaha tanpa ada hasil. Jika gagal cobalah lagi, atau ungkapan lainnya bahwa Roma tidak didirikan dalam sehari. Oh, bahwa nah itu eh, yang menarik adalah orang-orang yang mempunyai mindset fix ya, fix mindset tidak akan sepakat. Bagi mereka yang benar adalah tidak ada usaha ya tidak ada kerugian begitu ya. Atau jika gagal pada kesempatan pertama, kemungkinan besar memang kita memang tidak mampu. Itu yang orang yang punya mindset fix. Oke. Jadi sangat mengejutkan adalah bahwa ternyata orang-orang bermindset tetap itu tidak percaya dengan konsep usaha atau konsep upaya, konsep ikhtiar begitu ya. Nah, mungkin kita sering membaca buku-buku judul misalnya 10 rahasia menjadi orang paling berhasil di dunia, atau tips menjadi berhasil dan lain-lain. Ya oke, mungkin buku-buku ini banyak memberikan tips yang berguna, tetapi kebanyakan berisi daftar petunjuk yang sebenarnya nggak langsung terkait. Misalnya beberapa tipsnya, ambillah lebih banyak risiko, atau tips lainnya, percayalah pada diri sendiri. Oke. Tapi sebenarnya tidak pernah ada keterangan tentang bagaimana hal-hal ini dapat terjadi. Gimana caranya kita mengambil resiko? Bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka, orang yang percaya pada diri sendiri. Dan konsep mindset, fixed mindset dan growth mindset ini seperti menjadi akar dari tips-tips tersebut. Jadi dengan memahami membahas fixed mindset dan growth mindset, kita akan mengetahui secara pasti bagaimana ya antara satu hal dengan hal yang lain terkait. Oke. Dan nanti bagi beberapa orang yang telah membaca konsep mindset ini seperti tercerahkan, dan benar sekali ini yang ada di dalam diri saya begitu. Cuman kalau menurut pendapat saya pribadi, beberapa tips yang banyak menyebar di buku-buku lain itu sifatnya adalah value atau bahwa kita harus begini, kita harus begitu. Cuman itu sebenarnya kita perlu sebuah fondasi atau pertanyaan, kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu, apa kepercayaan yang mendasari value tersebut. Nah, itulah yang akan dibahas di buku ini, yaitu tentang mindset, sebuah prinsip, sebuah kepercayaan bahwa diri ini tetap atau diri ini bisa growth, fixed mindset atau growth mindset. Oke, kita masuk ke subbab 1.5, yaitu tentang wawasan diri. Jadi siapa yang memiliki pandangan akurat tentang kelebihan dan kekurangannya ya? Mungkin orang-orang yang memiliki growth mindset tidak menganggap diri mereka juga seperti Einstein atau Beethoven ya, yang luar biasa sekali bakatnya. Tapi ya orang yang growth mindset itu punya pandangan yang optimis tentang kemampuan, dan mereka mencoba hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Dan sebenarnya banyak kajian yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh terlalu pesimis sama diri kita, atau banyak orang yang terlalu buruk menilai kemampuan diri kita sendiri. Ya, ini ada di dalam riset bernama Joyce Erlinger ini di citasi nomor 9 ya, bisa dicek. Kemudian dan pertanyaannya adalah siapa yang paling mungkin melakukan hal ini ya, yang paling mungkin salah dalam menilai diri sendiri. Dan ternyata bahwa orang yang sangat keliru dalam menilai diri sendiri itu adalah orang-orang yang punya fixed mindset, dan hampir sama sekali tidak akurat dalam hal ini. Jadi kalau kita memiliki mindset yang fix, kita pasti salah menilai diri kita. Nah kenapa? Karena jika kita percaya bahwa kita mampu mengembangkan diri, kita akan membuka diri kita terhadap informasi lain yang akurat ya, tentang kemampuan kita, tentang kelemahan kita. Meskipun itu nggak menyenangkan, mungkin kita ikut tes IQ, kita tes pengembangan diri, kita tes kepribadian untuk tahu sebenarnya diri kita tuh seperti apa ya.
kita selalu butuh informasi yang akurat tentang kemampuan kita, supaya kita bisa bekerja lebih efektif, supaya kita bisa belajar lebih efektif, supaya kita bisa tumbuh lebih efektif. Inilah orang-orang yang mindset tumbuh. Jadi tapi kalau orang yang fix mindset, selalu secara dalam tanda kutip, kalau menurut pendapat saya, sok tahu begitu ya. Saya orangnya memang begini, saya orangnya begitu. Saya memang lemah, saya memang tidak mampu. Itu orang yang sok tahu begitu. Orang yang fix mindset. Oke. Dan selalu ada kendala apapun pasti dikaitkan dengan ada kejadian apapun dikaitkan dengan ke kondisi dirinya yang seakan-akan sudah fix dan tidak berubah. Atau bahkan beberapa hal mungkin terkesan terdistorsi dan dibesar-besarkan. Ya, Howard Gardner dalam buku Extraordinary Minds, ya, ini buku tahun 97 terbitnya, menyimpulkan bahwa individu-individu yang luar biasa itu punya bakat khusus untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan. Gitu. Jadi orang-orang yang hebat, ya, bukan berarti saja mereka memang hebat, tapi memang, atau ya mereka sempurna, tapi mereka punya kemampuan untuk menilai diri mereka sendiri begitu. Dan orang-orang yang punya fix mindset pun punya sifat seperti ini, dan nanti kita akan coba pelajari lagi. Kita masuk ke dalam bab 0106, yaitu adalah sesuatu yang tersimpan. Oke, orang-orang yang hebat sepertinya punya bakat khusus untuk mengubah kemunduran dalam hidup atau kekalahan masa lalu menjadi kesuksesan di masa depan. Dan para peneliti di bidang kreativitas sepakat akan hal ini. Jadi para orang-orang sukses itu bukan berarti tidak pernah gagal, tapi mereka punya cara untuk bisa mengubah kegagalan, kemunduran, kekalahan menjadi sebuah kesuksesan. Pernah dilakukan sebuah jejak pendapat terhadap 143 peneliti kreativitas. Ini ada di citasi nomor 11. Dan ada kesepakatan umum bahwa ramuan utama dalam pencapaian kreatif adalah ketekunan dan daya tahan. Tekun dan daya tahan, itu yang membuat kreatif. Dan dua hal tersebut itu dihasilkan oleh mindset yang growth mindset atau mindset tumbuh. Nah, pertanyaannya tentu, bagaimana bisa ya rasa percaya, rasa sebuah mindset, sebuah kepercayaan bisa membawa manusia pada kemajuan tersebut, pada kesuksesan tersebut, bisa membuat manusia mencintai tantangan, bisa gigih tetap berusaha, bisa tabah menghadapi kemunduran dan sukses yang lebih besar. Bagaimana bisa sebuah mindset mengubah itu semua? Nah, nanti dalam bab-bab selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hal ini terjadi. Bagaimana mindset tertentu mengubah sesuatu, ya, perjuangan itu menjadi sebuah kesuksesan. Oke. Nah, kita akan bagaimana para orang yang memiliki mindset yang tepat mengubah definisi, mengubah makna, dan mengubah dampak dari kegagalan. Mengubah definisi kegagalan, mengubah arti dari kegagalan, dan mengubah dampak dari kegagalan. Dan bagaimana orang-orang yang memiliki mindset yang tumbuh, itu ya, mendalami secara mendalam, ya, memahami secara mendalam apa itu ikhtiar, apa itu usaha, apa itu effort. Dan kita nanti akan membahas juga bagaimana hal tersebut berperan di sekolah, olahraga, tempat kerja, hubungan sosial. Kita akan belajar bagaimana mindset itu berasal, dari mana berasal, dan bagaimana cara kita bisa mengubahnya.